Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari Duke Math Meet 2021, Tim Round soal nomor 9. Seekor kata mulai dari titik 1,1. Setiap saat jika kata berada pada titik X, Y, ia bergerak menuju X tambah 1, Y dengan peluang X per X tambah Y, dan bergerak menuju X, Y tambah 1 dengan peluang Y per X tambah Y. Kata akan berhenti bergerak ketika koordinat Y-nya adalah 10. Misalkan peluang kata berhenti dengan koordinat X-nya kurang dari 16 adalah M per N, dengan M, N bilangan bulat positif yang relatif prima. Tentukan nilai M tambah N. Baik, inti dari soal ini sebenarnya tujuan kita adalah menuju ke suatu titik, yaitu titik K,10, dengan nilai K itu berada di antara mulai dari 1 sampai 15, karena tadi disebutkan bahwa nilai koordinat X-nya harus kurang dari 16, sedangkan dia mulai dari titik 1,1. Ia hanya bisa bergerak menuju kedua arah, yaitu menuju X tambah 1, Y dari titik X, Y ya. Artinya dia bergerak cuma bisa menuju ke kanan atau menuju ke X, Y tambah 1. Dengan kata lain bergerak menuju ke atas, cuma dua arah, bisa ke kanan atau ke atas dengan panjang langkah itu satu langkah. Karena tujuan kita adalah titik K,10, jadi saya akan coba ilustrasikan ya, lebih kurang nanti seperti ini. Maaf kalau misalnya garisnya kurang ini ya, kurang begitu lurus. Nah, lebih kurang katakanlah seperti ini. Dia mulai dari titik 1,1, kemudian tujuan dia bisa jadi adalah titik 1,10 atau mungkin titik 2,10, katakanlah di sini. Ini katakanlah 3,10 dan seterusnya sampai intinya menuju ke K,10 dengan nilai K lebih dari atau sama dengan 1, kurang dari atau sama dengan 15. Nah, tetapi satu hal yang bisa kita pastikan, karena bergeraknya cuma ke kanan atau ke atas saja dan dia akan berhenti bergerak ketika koordinat Y-nya adalah 10, maka kita bisa simpulkan bahwa untuk mencapai titik K,10, satu-satunya cara adalah dengan mencapai titik K,9 terlebih dahulu. Artinya kalau dia mau ke titik 1,10, dia harus ke titik 1,9 dulu. Kalau mau ke titik 2,10 harus ke 2,9 dulu. Begitu juga ke titik 3,10 harus ke 3,9. Intinya kalau mau sampai ke titik K,10 harus ke titik K,9 terlebih dahulu. Setelah dari titik K,9 baru nanti langkah berikutnya adalah wajib ke atas, ke arah atas, yaitu ke titik K,10. Nah, sementara untuk mencapai titik K,9 misalnya, bukan misalnya ya, maksud saya untuk mencapai titik K,9 dari titik 1,1, itu dibutuhkan melangkah ke kanannya ya, itu akan sebanyak dari titik dari koordinat X-nya mulai dari 1 sampai ke K. Artinya dia akan ke kanan sebanyak K kurang 1. Sementara akan bergerak menuju ke atas itu sebanyak 8 langkah, karena dimulai dari koordinat Y1 ke koordinat Y sebanyak 10. Nah, katakanlah setiap dia berjalan mengambil keputusan untuk berjalan ke kanan, itu katakanlah diwakili oleh huruf X, maka kita punya huruf X sebanyak K kurang 1. Kemudian kita katakanlah untuk bergerak ke atas itu diwakili oleh huruf Y setiap kali dia bergerak ke atas,
Nah, huruf Y-nya kita punya sebanyak 8. Maka kemudian banyak jalur yang bisa ia tempuh dari titik 1,1 ke titik K,9 tentu sama dengan banyaknya cara menyusun huruf X sebanyak K kurang 1 dan huruf Y sebanyak 8 buah huruf. Dengan kata lain, untuk mencapai titik K,9 dari titik 1,1, jumlah jalurnya ada sebanyak K dikurang 1 ditambah 8 faktorial per K dikurang 1 faktorial dikali 8 faktorial. Atau kita akan punya ini akan ada sebanyak K ditambah 7 faktorial per K dikurang 1 faktorial dikali 8 faktorial. Jadi jumlah jalurnya ada sebanyak ini. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, sekarang saya akan mencoba kembali lagi mengilustrasikan. Misalnya kita mau bergerak dari titik 1,1 ke titik 6,4 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Katakanlah kita mau bergerak dari titik 1,1 di sini menuju titik 2, 3, 4, 5, 6, 6,4. Sekarang kan ada berapa banyak jalurnya kita bisa cari pakai cara tadi, tetapi yang mau saya tunjukkan di sini adalah seandainya kita kaji cuma 3 jalur aja, yaitu jalur pertama yang ini yang saya tandai dengan warna coklat, jalur kedua adalah jalur yang saya tandai dengan warna hijau ya. Kemudian jalur ketiga adalah jalur yang saya tandai dengan warna orange. Jangan warna orange, dengan warna biru. Nah, kita kembali lagi bahas soalnya tadi. Katanya setiap kali dia bergerak menuju ke arah kanan, ke arah X tambah 1, Y, peluangnya itu adalah X per X tambah Y. Sedangkan kalau ke arah atas adalah Y per X tambah Y. Nah, sekarang kita kaji dulu untuk yang warna coklat. Pertama dia dari titik 1,1 menuju ke titik 2,1, maka peluangnya adalah 1 per 1 tambah 1. Kemudian dari 2,1 dia bergerak ke titik 3,1, 2,1 ke 3,1, berarti peluangnya adalah, sebentar saya kasih nomor dulu. Dari 2,1 ke 3,1 peluangnya adalah 2 per 3. Kemudian dari 3,1 ke 4,1 peluangnya adalah 3 per 4. Dari 4,1 ke 5,1 adalah 4 per 5. Kemudian dari 5,1 ke 6,1 adalah 5 per 6. Dari 6,1 ke 6,2 peluangnya adalah 1 per 7. Kemudian dari 6,2 ke 6,3 peluangnya adalah 2 per 8. Dan dari 6,3 ke 6,4 peluangnya adalah 3 per 9. Atau dengan kata lain, ini peluangnya untuk jalur yang pertama ya, jalur yang berwarna coklat adalah sebesar 5 faktorial dikali 3 faktorial per 2 kali 3 sampai kali 9, kita bisa anggap ini sama dengan 9 faktorial. Itu kalau kita kaji dari yang warna coklat. Sekarang kita coba yang warna hijaunya. Pertama dia dari titik 1,1 ke 1,2, berarti peluangnya adalah 1 per 2. Kemudian dari 1,2 ke 2,2 peluangnya adalah 1 per 3.
kemudian dari titik 2,2 ke 3,2 peluangnya adalah 2/4, kemudian dari 3,2 ke 4,2 3/5, 4,2 ke 5,2 adalah 4/6, kemudian dari 5,2 ke 5,3 peluangnya adalah 2/7, lalu dari 5,2 ke 5,3 ke 6,3 adalah 5/8, terus dari 6,3 ke 6,4 peluangnya adalah 3/9. Dan kalau kita lihat ini totalnya juga akan sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, itu setiap kali dia bergerak menuju ke arah ini ya, ke arah atas itu 5 faktorial, kemudian setiap bergerak ke samping dari 1,1 ke yang tadi ke samping ya, sekarang ke atas dari 1,1 ke 6,4 dia akan melangkah ke atas sebanyak 3 kali, makanya ini 3 faktorial, kemudian per 9 faktorial. Nanti bisa diuji lagi. Untuk yang berwarna biru kita akan ketemukan lagi polanya 5 faktorial kali 3 faktorial per 9 faktorial. Nah, inti dari yang mau saya katakan adalah pertama, kenapa di bawahnya bisa 9 faktorial? Jelas ini karena dia akan melangkah dari titik 1,1 ke titik 6,4 itu kan melangkahnya itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, memang 8, tetapi ingat X tambah Y nya yang di bawah ini kan nilai X tambah Y nya itu kan dimulai dari 2, kemudian karena dia melangkah 8 kali jadi nanti dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hingga 9, karena terakhirnya di titik ini ya, selalu di titik 6,3 dulu baru ke 6,4, artinya di titik 6,3 nilai X tambah Y nya 9. Makanya ini 9 faktorial untuk setiap kasus. Nah, kemudian dari titik 1,1 mau melangkah ke titik 6,4, kalau kita perhatikan X-nya itu bergerak dari 1 ke 6. Jadi setiap kali bergerak dari 1 ke 2 nanti akan ada peluangnya itu sebesar X sebagai pembilang dan X tambah Y sebagai penyebut. Kita cukup ke bagian pembilangnya aja. X-nya itu akan mulai dari 1 ketika berubah dari 1 ke 2, kemudian menjadi 2 ketika dari X2 menuju ke X sama dengan 3, dan seterusnya nanti sampai terakhir dari X sama dengan 5 ke 6 itu jadi nilai X-nya 5. Makanya di sini akan ada selalu 5 faktorial. Begitu juga dengan nilai Y, karena peluang dia melangkah ke atas itu, satu langkah itu adalah Y per X tambah Y, dia akan bergerak dari titik Y sama dengan 1 ke Y sama dengan 2, itu nilai Y-nya adalah 1, kemudian dari Y sama dengan 2 ke Y sama dengan 3 adalah 2, dari Y sama dengan 3 ke Y sama dengan 4 adalah 3, makanya ini 3 faktorial. Nah, kalau kita bawa ke soal tadi, di sini target kita kan sebenarnya adalah dari titik 1,1 ke K,9. Dari 1,1 ke K,9 dulu yang kita kaji. Nah, kalau dari K1,1 ke K,9, pertama 1,1 ini kan nilai X tambah Y-nya adalah 2. Sementara K,9 nilai X tambah Y-nya adalah K tambah 9. Nah, tetapi begini, jumlah jalur untuk mencapai titik K,9 dari titik 1,1 tadi ada sebanyak K tambah 7 faktorial per K kurang 1 faktorial kali 8 faktorial. Itu ke K,9 ya. Tujuan akhir kita kan sebenarnya setelah dari K,9 harus ke K,10. Artinya kita tambahkan lagi satu langkah dari K,9 ke K,10, yaitu langkahnya itu ke bagian atas. Artinya peluangnya nanti dari K,9 ke K,10 adalah 9 per K tambah 9. Nah, dengan menghitung ini, jadi dari titik 1,1 ke K,9 kemudian lanjut ke K,10, maka kita dapat
hitung peluangnya akan sama dengan, nah kita bahas dulu penyebutnya. X tambah Y sama dengan 2 ke X tambah Y sama dengan K tambah 9 ya. Berarti kita punya 2 kali 3 kali 4 kali seterusnya hingga K tambah 9. Kita bisa ganti dengan K tambah 9 faktorial. Sementara untuk nilai Y-nya sendiri, kalau dari titik 1,1 ke K,10 ini, dia bergerak dari Y sama dengan 1 ke Y sama dengan 10. Artinya nanti kita akan punya 1 kali 2 hingga kali 9 atau 9 faktorial. Sementara untuk K-nya sendiri, untuk X-nya sendiri mulai dari X sama dengan 1 ke X sama dengan K, artinya dia bergerak dari nilai X-nya sendiri nanti di peluang X per X tambah Y-nya itu akan dimulai dari 1, 2, 3 hingga ke K kurang 1 ya. Karena K kurang 1 itu kan sebelumnya ini K. Maka kita punya ini K kurang 1 faktorial. Nah, dengan demikian peluang untuk tiap jalur adalah 9 faktorial kali K kurang 1 faktorial per K tambah 9 faktorial. Nah, dengan demikian untuk setiap K untuk tiap nilai K peluangnya adalah yaitu akan setara dengan jumlah jalur yang ada dari 1,1 ke K,10 ya. Kemudian dikali peluang untuk tiap jalur. Jadi kita punya K tambah 7 faktorial per K kurang 1 faktorial kali 8 faktorial dikalikan dengan 9 faktorial dikali K kurang 1 faktorial per K tambah 9 faktorial. Atau nanti kita bakal punya ini sama dengan berapa ya? 9 per K tambah 8 kali K tambah 9. Nah, sementara nilai K sendiri itu dimulai dari 1 sampai 15. Karena kan tadi kan maunya koordinat X-nya itu kurang dari 16, dan dia mulai bergerak dari titik 1,1. Jadi nilai K-nya bisa dari 1 sampai 15. Dengan demikian total peluangnya akan sama dengan sigma dari 9 per K tambah 8 kali K tambah 9 dengan K dimulai dari 1 hingga 15, atau ini akan sama dengan 9 dikali sigma dari 1 per K tambah 8 dikali K tambah 9 dengan K dimulai dari 1 hingga 15, dan ini sama dengan 9 dikali sigma dari dari 1 per K tambah 8 dikurang 1 per K tambah 9. K-nya dimulai dari 1 sampai 15. Nanti tinggal dicari, akan diperoleh nilai 9 dikali 1 per 9 dikurang berapa ya? 1 per 24. Atau ini sama dengan 9 dikali 1 per 9 adalah 1, kemudian dikurangi 9 per 24 adalah 3 per 8. 1 dikurang 3 per 8 adalah 5 per 8. Dan jelas 5 dengan 8 ini bilangan yang saling relatif prima ya. Jadi katanya tadi kan peluangnya adalah M per N. Dengan demikian nilai M-nya 5, nilai N-nya 8. Karena yang ditanya adalah nilai dari M tambah N, maka nilai dari M tambah N sama dengan 5 tambah 8 atau sama dengan 13. Jadi jawaban untuk soal ini adalah nilai dari M tambah N-nya adalah 13. Sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.